semuanya. Dan mulai aja nih. Oke, selamat malam semuanya. Oke, oke. Makasih buat ada yang udah mau ngundang saya ke sini. Oke. Saya, nah, ini nggak mau next. Oke. Oke, oke. Oke, saya Iki, dipanggil Iki. Saya senior front-end engineer di Bukalapak. Tapi nama lengkap saya ini Muhammad Rifki. Tapi teman saya panggil Iki. Dan ini username saya di mana aja. Username GitHub, Twitter, Facebook mungkin. Saya lupa. Udah lama nggak main Facebook. Ya ininya kalau nge-search ini di Google harusnya nemu saya. Kalau nggak nemu berarti Google salah. Oke. Dan ini kalau mau lihat detail tentang saya bisa cek aja di dis.rifki.id. Oke. Cloud. Next. Oh, enggak. Hey. Hey, Sneak. Hey. Oke, saya ngapain aja sih di Bukalapak? Ini simpelnya gini. Saya makan pertama. Kalau nggak makan, saya nggak bisa ngoding. Saya bego kalau belum makan, jadi saya makan. Karena di Bukalapak juga kan jadian makan siang. Terus kedua itu akhir-akhir ini saya sering diskusi. Jadi kayak semacam sedikit jadi konsultan gitu di internal. Jadi misalkan ada yang nanya-nanya ya pokoknya nanya-nanya fitur ketika mau nge-develop fitur something gimana kedepannya enaknya gimana ya bisa discuss ke saya. Terus ketiga saya nge-review pull request. Jadi tapi saya lebih fokus ke kalau teman-teman di sini ada di sini saya mau nanya ada yang jadi seller di Bukalapak nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, nggak ada. Jadi kalau teman-teman di sini jadi seller di Bukalapak, kita di sini ada yang namanya seller center. Nah itu saya lebih fokus ke situ, lebih fokus ngedevelop di situ. Terus yang keempat, ini empatnya jalan bersamaan. Itu saya deploy, terus saya monitoring, terus saya coding juga. Jadi yang ngurus deployment atau yang nanya ketika ada down itu biasanya langsung nanya ke saya. Jadi terus code terakhir kenapa saya udah jarang coding. Oke, kali ini saya mau sharing tentang ini judulnya how to create scalable and maintainable front-end architecture. Di sini ada yang front-end. Oke, backend? Yang nggak angkat tangan apaan? Selain itu lah ya, selain dua itu lah ya, mungkin mobile app developer atau PM atau UI atau UX researcher. Oke, next. Nah, saya di sini bakal ngebahas tentang apa sih? Jadi intinya saya bakal ngejelasin yang tadi di awal journey saya ketika ngebuat arsitektur baru di Bukalapak itu kayak gimana. Terus pelajaran yang saya dapat ketika kita ngebuat arsitektur baru, kita juga harus mikirin gimana caranya arsitektur yang kita buat itu scalable dan maintainable gitu. Terus yang terakhir bonus, bukan bonus awal tahun ya, bukan masalah duit ya, ini pokoknya bonus. Saya lihat saya kasih tahu di akhir apaan bonusnya. Oke. Nah, background story. Nah, jadi saya masuk di Bukalapak itu tahun 2016 akhir. Ya sekarang udah tadi dibilang di awal sekitar 3 tahun setengah mungkin. Terus, nah ketika saya masuk itu saya pastikan ketika masuk kita langsung dikasih develop fitur, benar nggak? Kalau nah ketika developer itu dan
shocknya itu saya kan baru pertama kali terjun di dunia profesional tuh langsung ke Bukalapak, dan Bukalapak itu udah berdiri dari tahun 2009. Nah, jadi saya bakal nyemplung di code yang udah ada dari tahun 2009, dan eh, jadi saya harus develop fitur baru itu di legacy codebase. Jadi jadi saya harus ngerjain fitur itu di codebase yang udah lumayan lama, dan tech stacknya ya tahu sendiri tahun 2009 kayak gimana. Dan saya harus adapt ke teknologi itu. Jadi kayak ketika saya kuliah terus, oh Bukalapak nih besar nih, pasti teknologinya bagus. Itu salah. Karena di awal karena di awal itu masih belum terlalu bagus, dan di luar ekspektasi saya. Ya, gitu. Uh, dan ketika saya mau develop fitur baru di codebase yang udah besar banget dari tahun 2009, itu rasanya kayak minum dan atau ya intinya kayak disuapin yang nggak enak gitu lah. Oke. Nah, terus yang paling lucunya itu di awal ketika saya develop fitur baru, saya nggak tahu gimana cara buat halaman baru. Kayak pokoknya buat root baru dan halaman baru itu saya nggak tahu sama sekali gitu. Dan nggak segampang ketika kita ngebuat index.html terus tinggal kita double klik terus jalan di browser, nggak kayak gitu. Dan uh, dan ini nah tadi saya bilang salah banget di sini. Dan saya ketika mau nanya itu satu tim itu orang baru semua, nggak ada yang lama gitu. Dan ketika saya mau nanya, ini orang baru semua, saya mau nanya mereka nggak tahu juga gimana cara buat halaman baru. Dan saya di situ satu-satunya front end. Jadi ketika saya nanya nanya ke backend, dan ketika nanya ke backend dia nggak tahu juga gimana cara buat halaman baru. Ya gitulah. Dan ketika saya mau nyari dokumentasi itu nggak ada. Dan ketika saya mau nanya ke engineer front end lain, karena masih baru, jadi saya nggak tahu engineer front end itu siapa aja gitu. Oke, terus yang bisa saya andelin ya insting saya ketika insting ngoding saya gitu. Dan mulai saat itu saya mulai berpikir, ketika saya ingin ngebuat arsitektur baru, saya nggak boleh ngebuat yang kayak gini gitu. Nggak boleh ketika ngebuat yang sulit untuk dipahami oleh orang baru gitu. Jadi saya gimana caranya ketika saya ngebuat arsitektur baru atau project baru, itu ketika orang atau engineer baru masuk ke project tersebut, dia ketika masuk itu langsung cuma lihat sebentar, oh ini buat ini, oh ini buat itu, oh cara buat halaman baru gini, dan semacam itulah. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir gitu. Oke, dan doa saya kabulkan. Jadi pada tahun 2018 itu PM saya ngasih saya kesempatan buat bikin arsitektur baru di Bukalapak, khusus buat merchant site. Jadi saya dikasih kesempatan buat bikin seller center. Jadi kalau ada yang pernah buka seller atau ada yang belum pernah buka seller center, ya begini penampakannya. Ya ada sekarang udah banyak fitur dan udah di develop udah bersama banyak orang gitu. Dan di sini ada chat, terus ada notif dan lain-lain gitu. Kalau mau lihat by data, ya sekitar kayak gini lah kondisi sekarang. Jadi ada 200.000 line of code, ada 2.100 files, 15 tim lebih, dan 1.100 komponen. Bayangin 1.100 komponen di satu project.
Dan kalau kalau ada yang nyobain apa kayak React atau Vue gitu, kan pasti sering kan ngebuat komponen. Nah, ketika kalian punya komponen 1100 itu gimana? Ya pusing. Pasti ketika mau nyari ketika mau nyari komponen ini ketika mau nyari misalnya lihat ini komponennya namanya apa ya, terus ini ada di folder yang mana ya, terus dashboard yang ini ada di folder apa ya gitu, atau terus ketika dashboard barang di mana ya. Oke lah, kita bisa menggunain control P-nya atau command P-nya Visual Studio Code atau Sublime Text atau Atom. Tapi itu nggak terlalu ngebantu kalau kita ngebuat strukturnya itu berantakan di awal. Jadi ya kita harus nge-tackle itu dari awal. Dan saya udah mikir di awal. Ketika PM saya ngasih project ini, saya udah mikir pasti kedepannya si Seller Center ini akan besar banget. Ya intinya kan seller di Bukalapak juga banyak kan, dan yang ngurusin seller juga banyak juga. Jadi ya saya nge-research sekitar seminggu untuk membuat apa aja yang harus saya lakuin ketika ingin ngebuat arsitektur yang atau code base yang besar banget gitu. Oke. Dan halaman yang di Seller Center sendiri ada 69 lebih halaman. Geser ini. Ya bayangin aja dengan kondisi sekarang, kalau saya ngedesain code base salah, pasti rewrite. Kan alur engineering kan ngoding rewrite ya. Ya saya nggak mau gitu. Ketika udah besar ya udah lanjutin aja di code base yang itu, nggak. Tapi ketika besar ya jangan sampai sulit sih, intinya itu sih. Oke. Besar kan. Oke. Dan ini jadi saya nge-init projectnya itu sekitar tahun 2018 April 12. Ini nih masih belum rilis sama sekali, jadi ini scaffolding doang, jadi kayak nge-init projectnya doang gitu. Dan ini ada 31.699 files. Jangan heran, ini pasti package log JSON. Kalau yang kalau yang di frontend pasti tahu, ini bukan codingan awal langsung 31.000, tapi ini package log JSON. Jadi package log JSON tuh ketika kita nginstall dependensi itu bakal nge-log dependensinya, dan harusnya ini package log JSON. Karena saya pas awal nggak ngoding sebanyak ini. Oke, nah ini tech-tech yang kita pakai di Seller Center. Ada yang nggak familiar nggak? Ada yang baru pernah kali lihat? Mungkin yang nggak di frontend nggak terlalu familiar ya. Jadi kita di sini pakai Nuxt.js. Terus kalau ini Nuxt.js udah sebundle, udah sepaket. Ya itu ada Vue router, ada Vuex. Gitu. Terus kita pakai TypeScript di ininya, di server side-nya. Terus internationalization. Oh iya, harus saya jelasin internationalization. Terus ada JS sama Express. Nah ini gambaran besarnya kita kerjanya di sini kalau di Seller Center. Oke, next. Nah, tantangannya gimana sih kita ketika ngebuat project itu adapt dengan engineer-nya gitu. Jadi engineer yang di Seller Center tuh pasti bisa udah ngebayangin itu bakal banyak. Masalahnya di code base sebelumnya di Bukalapak itu udah besar banget, udah ratusan orang yang contribute di Bukalapak sendiri ini. Dan Seller Center juga udah banyak juga. Terus yang kedua, easy to set up. Jadi nggak bertele-tele nge-setupnya. Jadi ketika ada engineer baru masuk, ya udah
nggak usah mikir banyak, tinggal jalanin beberapa script selesai udah. Nah, terus yang ketiga itu ketika kita mau menambahkan fitur baru itu cepat. Masalahnya kalau di Bukalapak itu PM itu biasanya mintanya cepat ya bro, ya cepat, harus cepat gitu ngebuat fiturnya, jadi nggak pakai lama. Jadi saya mikir di situ juga gimana caranya biar bisa cepat gitu. Ketika ada engineer yang disuruh buat fitur, dia bisa ngajarin cepat, nggak misalkan nggak build-nya nggak lama atau nggak first run-nya nggak lama gitu. Terus yang keempat ini yang saya rasain di awal, nggak ada onboarding sama sekali, nggak ada dokumentasi di itu. Kalau sekarang beda, sekarang udah lebih bagus dokumentasinya. Ini karena saya di kayak first batch gitu, engineer pas growth-nya pas lagi grow gitu si Bukalapak. Jadi emang yang awal-awal tuh emang kejar feature dulu gitu di engineer Bukalapak tuh. Jadi harusnya sekarang di Bukalapak udah bagus dokumentasinya. Bukan harusnya sih, emang udah bagus. Nggak kayak ketika saya pertama kali masuk di Bukalapak. Oke. Nah, jadi gimana sih saya ngedesain arsitektur itu biar gampang nge-scale-nya atau gampang nge-maintain-nya gitu. Oke, yang pertama, problem nomor 1. Nah, tadi kan saya ngejelasin si seller center ini kita pakai Nux. Nah, Nux itu dia root-nya based on folder. Jadi ini kalau project kita kecil, ya it's okay lah, nggak masalah. Jadi kita pakai rootnya based on foldernya. Tapi ketika udah besar, itu fuck up. Ini sampelnya. Ini kan kalau Nux nih, ini structure folder Nux. Jadi kayak asset, component, layout, middleware, pages, plugins, static store. Dan ini ketika kita mau nambahin root baru atau nambahin halaman baru, kita ngebuatnya di pages. Dan ini sampel juga nih. Ini sebenarnya project yang udah ada di Bukalapak. Dan ini ya deh, saya juga nggak ngerti ini apaan. A, C, Q, S, S, T, apaan? Saya bingung ini apaan gitu. Jadi saya gimana caranya saya ngebuat saya pakai Nux, tapi saya nggak mau kayak gini gitu loh. Nggak mau ngebingungin ketika ada orang masuk. What the hell is this? Sama satu huruf doang yang foldernya, jadi saya nggak tahu ini fitur apaan loh ini. Ini S apaan loh, S apaan loh, T apaan lagi. Kalau orang sendirian coding ya nggak apa-apa lah. Kan kalau ngoding sendiri ya, oke. Okay. Tapi kalau beda halnya kalau kita ngodingnya ramean gitu, tim. Kalau tim ya ini sudahlah. Dan ya itu UX-nya jelek kalau kita ngomongin tentang experience. Dan information architecture juga jelek. Jadi ya mau gimana lagi. Tadi ketika buka pages ABCD nama foldernya. Oke, dan jadi saya gimana caranya ngebuat Nux ketika kita masuk ke folder yang ini Nux atau project yang saya desain, itu orang langsung bisa ngerti gitu. Langsung lihat langsung, oh ini gitu, oh ini di sini buat itu, oh di sini buat itu. Sebenarnya yang Nux sendiri udah jelas sih kayak gini. Ini udah dia pakai SOC apa SOC? Aduh, separate of concern. Jadi dia concernnya dipisah-pisahin. Ini tapi ada yang kurang karena di sini sih, di pagesnya sih. Jadi kacau. Kok di back. Nah, jadi saya menggunakan DDD, Domain Driven Development di ininya, di code base saya. Jadi saya ngegabungin separate of concern-nya Nux dengan domain driven development-nya saya gitu. Jadi nah ini DDD sendiri tuh jadi gimana caranya kita ngegroup hal yang sama atau fitur yang sama dan di decouple
sedekat mungkin gitu. Dan ya gitu. Nah, oke. Jadi ini yang Nux, yang bawaan ya. Nah ini yang sekarang secara handle udah kayak gini. Jadi kita misahin semua. Dan ini ada pages. Sebenarnya ini kosong. Kita nggak pakai pagesnya. Jadi kita di sini pakainya app-nya, folder app. Terus ya ini biasa. And then, nah ini dalam app ini jadi lebih jelas based on feature. Jadi kayak academic one, ada automatic review itu kayak gimana. Jadi ketika kita mau masuk ke ketika kita mau masuk ke app, kita udah tahu tuh. Jadi si Sales Center ini tanpa kita harus running, misalkan tanpa harus kita running si app-nya, kita udah tahu fiturnya ada apa aja gitu. Jadi udah ada list of feature-nya gitu. Dan kalau kita masuk lagi ke dalam foldernya, itu ya komponen-komponen si feature-nya. Oke. Terus kan Nux sendiri kan dia rootnya based on ini ya, based on folder kan. Nah, gimana sih kita nge-declare rootnya? Nah, untungnya Nux itu ada yang namanya Nux router. Jadi kita bisa nge-define routernya kayak kita pakai view biasa gitu. Enggak, jadi ini kayak nge-override si bawaan Nux dari pages. Bisa pakai config kayak view router gitu. Jadi ya masukin app-nya, terus masukin routes-nya, terus dipanggil ke index, terus masukin ke utilities yang udah saya buat gitu. Oke. Nah ini folder routernya, folder roots-nya. Jadi ini juga saya pisahin lagi based on fitur. Jadi nggak gamblang gitu. Ketika di index itu udah semua fitur ketika di index itu udah semua root semua. Terus kita misalkan tadi 69 root, berarti di kayak gini nih. Berarti ya 1 2 3 4 5 kali 69, wah banyak. Jadi ada 69 kali 4 lines. Banyak. Jadi kalau ini kan udah kita udah tahu di root nih udah dipisahin by feature juga. Jadi gampang buat nge-scale-nya. Jadi ketika kita mau buat fitur baru, kita tambahin aja fitur, misalkan fitur A, kita buat root A, terus kita buat app A gitu. Dan app A dipanggil di root A. Dan root A tinggal dimasukin ke index, udah selesai. Oke. Nah, apa ini? Jadi ininya kalau kita ngedesain si ini hal yang simpel loh ya. Kita ngedesain folder aja tuh udah ini banget mengerikan banget gitu. Jadi pentingnya struktur folder tuh penting banget. Kalau struktur folder berantakan itu information architecture jelek. Jadi ketika saya buat itu, saya cobain tanyain ke orang-orang yang akan nge-develop di Sales Center, dan mereka ngerti dan nggak harus nanya-nanya lagi. Jadi sekali mereka lihat ya udah. Oh di sini buat itu, oh di sini buat itu, oh di sini buat roots, oh buat rootsnya harus dipisah per feature, app-nya dipisah per feature juga. Jadi saya nggak perlu nambahin dokumentasi sama sekali, mereka udah ngerti. Gitu. Oke. Problem nomor 2. Ini code convention. Jadi biasanya orang tuh punya gaya yang beda-beda. Bayangin aja. Misalkan ada yang suka pakai titik koma, ada yang suka pakai titik koma, ada yang pakai single quote, ada yang pakai double quote atau backtick. Nah itu kita jadiin satu style. Jadi kalau misalkan banyak style itu dijadiin satu, ya bayangin aja kayak gini. Jadi messy banget, berantakan banget code center. Stylenya banyak, terlalu banyak style. Jadi kita bakal ngebuat si codebase ini, codebase yang dibuat itu seragam. Cara ngoding si A dengan cara ngoding si B sama.
dan cara ngoding si B dengan si C sama juga, jadi nggak ada yang beda-beda gitu. Nah, gimana sih cara itu bisa diimplement? Nah, ini code should be easy to understand juga. Jadi ini kata the art of readable code. Jadi code itu harus gampang juga dibaca. Nah, untungnya komunitas kita itu punya tool yang keren-keren. Ini ada yang frontend, ada yang belum pernah lihat atau udah. Jadi jadi ini ada styling. Ini styling itu buat linter CSS, prettier, Eslin. Ini anjing ini husky, tapi ini bukan anjing husky. Ini dan lin stage. Oke, jadi ini kita ngegabungin 4 tools ini biar convention di codebase kita ini rapi gitu, nggak messy kayak tadi yang di GIF berantakan banget gitu. Nah, cara tadi sekarang ada suaranya. Oke. Nah, ini cara nambahinnya. Jadi saya jelasin satu ya yang ini. Mungkin tadi saya belum dijelasin husky sama lin search apaan. Jadi ini dua ini yang ngebantu banget sebenarnya. Sebenarnya ngebantu semua sih, tapi ketika mau ngepush ke ini ke Git itu ini ngebantu. Jadi husky itu buat apa? Buat apa ya? Jadi husky itu dia buat mempermudah kita pakai apa Git, kayak Git pre-commit, apa ya? Saya lupa. Pokoknya banyak. Kalau kalian pernah ngoprek .git kalian, dan itu pasti ada yang namanya pre-commit, dan itu buat banyak yang lain juga. Misalkan pre-pull, pre-push, dan saya kebetulan pakainya pre-commit. Dan ini di jalan pre-commit berarti sebelum dia nge-commit, dia bakal ngejalanin script ini. Lin stage. Nah, lin stage ini juga penting. Jadi lin stage ini bakal nge-grouping by file type. Jadi ketika misalkan ada .js atau .vue yang berubah, dia bakal ngejalanin script ini aja gitu. Tapi kalau dia ada .css juga, dia bakal ngejalanin dua ini. Nah, ini sebenarnya si husky dan lin stage ini sebenarnya kita bisa pakai di masih banyak. Oh, sistem. Oh. Oke, jadi sebenarnya husky ini apa? Si ini nih kita bisa pakai di mana aja, di codebase apa aja, nggak harus frontend juga. Intinya kalau kalian misalkan Go ya, Go kan ada Go FMT ya, jadi kita bisa masukin pre-commit Go FMT di sini. Misalkan intinya si CLI-nya harus install di lokal, jadi ketika si engineer nge-commit, dia bakal ngejalanin CLI yang udah kalian siapin gitu. Kalau saya di sini dia bakal ngelin semua yang ada di sini gitu. Nah, ini sampelnya. Ini kalau dia gagal commit, misalkan ada yang salah di ESLint-nya, dia bakal error di sini dan dia nggak jadi ke commit, dan ini dia keluar. Jadi si komentarnya nggak jadi gitu. Tapi kalau dia sukses, dia bakal selesai dan semacam gitu. Nah, dan di publikasi kita ngasih batasan, nggak boleh minimal ada satu orang yang nggak approve gitu. Jadi biar yang approve yang tanggung jawab gitu kalau ada yang salah. Oke, problem nomor 3. Jadi di kita itu awal masih belum ada library komponen. Jadi nggak ada single offload komponen. Jadi kita di awal sulitan, struggle, karena kita masih belum ada komponen yang reusable sama sekali. Jadi di awal kita ngebuat dulu reusable komponen, si komponennya itu, library-nya itu. Jadi ketika udah semua ya kita bisa ngedevelopnya lebih cepat lagi. Dan ketika udah lengkap si komponennya,
harus lebih cepat lagi. Dan ini list of komponen kita di sini pakai storybook, jadi guideline kita semuanya ada di sini. Jadi ketika ada orang baru masuk dan engineer baru masuk, ketika mau lihat ada komponen apa aja, kita tinggal bisa jalanin script, terus dia bisa ngelihat komponennya kayak gini, tinggal ngecek sini. Jadi si storybook ini bisa ngelihat si avatar tuh size-nya ada apa aja, atau si badge itu ada besarnya berapa aja, terus propertinya apa aja gitu. Ketika disable kayak gimana state-nya. Oke. Dan kalau udah lengkap kayak gini, kita udah kayak ngebuat Lego, tinggal pasang-pasang aja si komponen-komponennya. Dan ini komponen ini bisa didistribusiin ke engineer lain, jadi engineer lain pun bisa pakai yang kita udah buat gitu. Oke. Nomor 4, scalability-nya. Oke, karena kita udah punya banyak komponen, jadi state sekarang ini build time-nya jadi makin lama. Bayangin aja tadi 1100 komponen. Jadi pas di awal, pas mau ngeran, kayaknya nge-build 1100 komponen dulu, dan itu lama banget. Oke, terus jadi kita memutuskan bahwa kita nyemisahin komponen dan sorry. Jadi kita ngurusin buat misahin komponen kita jadi library, jadi package sendiri. Jadi engineer lain tinggal install package aja. Terus ketika membuat app baru, bisa opsional bisa pakai Macrave. Nah, kalau Macrave sendiri kita kayak gini arsitekturnya. Jadi client, terus ini ada Macrave and Gateway, terus ada Macrave-nya. Jadi jadi yang request, jadi kliennya nge-request Macrave, terus di handle sama Macrave and Gateway-nya. Terus Macrave and Gateway-nya nyari tuh si Macrave yang mana, terus balikin lagi ke klien. Kalau mau lihat sampelnya ini ada di halaman ini sendiri, di salah satu sendiri. Ini yang biru ini purple ya, yang purple ini Macrave sendiri, dan chat ini Macrave sendiri juga. Jadi chat ini paling bagus nih sebenarnya chat. Jadi chat di Bukalapak dan chat di SalesCenter ini satu code base. Dan Bukalapak pakai Macrave yang ini, SalesCenter juga pakai Macrave yang ini. Jadi nggak usah ngebuat di Bukalapak buat chat, terus di SalesCenter buat chat. Jadi kita tinggal pakai satu code base chat, terus dipanggil tuh sama klien. Ya. Oke. Mungkin untuk sesi pertama cukup sekian dulu ya Mas ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab di sini, monggo. Oke. Tadi pakai apa? Oke, udah cukup tanya jawabnya. Kita lanjut lagi ya, problem nomor 5. Nah, sebenarnya di sini ada 6 problem. Ini problem 5. Ya, problem 5 itu internationalization. Yang nggak tahu internationalization ini building wall. Jadi kita bisa nambahin banyak language. Nah ini nih, ada ID nih. Tuh. Ini request saya ini, jadi suatu hari lead product tribe saya datang ke saya, Ki, bisa nggak SalesCenter ditambahin pakai bahasa Inggris? What? Terus saya bingung, buat apa mas? Salah kita ada yang dari luar masalahnya, terus dia pakainya cuma pakai Google Translate doang buat nge-translate-nya. Oke. Terus dari tadi saya langsung mikir, kalau kita nambahin bahasa Inggris bakal jadi kayak gini ntar. Saya langsung mikir liar gitu, apakah Bukalapak bakal jadi open store ketika saya ngerubah bahasa jadi bahasa Inggris? Enggak sih, enggak, ini bercanda. Ini sebenarnya ya itulah pokoknya. Jadi saya dan sama senior saya cari cara gimana sih nambahin atau support internationalization
di codebase yang udah jalan. Dan itu tuh case-nya ini baru banget, dan ini berarti udah lumayan besar. Jadi kita kita ini kayak nambal apa, nyelipin satu apa ya, pokoknya nyelipin sesuatu di hal yang rapat banget itu sulit ya. Jadi kita nyari caranya. Dan ini research sekitar seminggu. Jadi kita nambahin, kita buat sampel dulu, sampel apa, proof of conceptnya bisa atau enggak nambahin si bahasa baru di Cell Center. Dan ini kita berhasil. Jadi kita nambahin bahasa Inggris, dan ini ketika pindah bahasa itu nggak loading sama sekali, nggak nge-refresh halamannya sama sekali. Di sini kita pakai Vue i18n, dan kita custom juga cara penggunaannya. Kalau biasanya kan kalau internationalization kan kalau pernah ke halaman ke web yang ada i18-nya itu dia ngambilnya dari path si URL ya, atau ada /en atau /id atau ada query string lang sama dengan en. Kita enggak, kita di sini kita di sini pakai cookie. Jadi biar nge-persis si language si user yang pakai. Jadi kalau misalkan kalau pakai apa namanya, query string, itu berarti kita harus atau query string atau path itu kita harus nambahin terus dong di URL kita si prefix language-nya. Kalau di Bukalapak sendiri enggak, kita pakai cookie. Jadi ketika user refresh ya sesuai user pakai bahasa apa. Jadi kode kita ngambilnya ke cookie, langsung ke cookie browsernya user. Oke. Nah, masalahnya itu si Vue i18n tuh awalnya dia cuma bisa gini doang nih, global. Dan masa kita harus nambahin 1100 komponen itu, internationalization-nya di sini. Bayangin aja berapa lama ya. Itu ngaco sih. Kalau aplikasi-aplikasi kecil mah gak apa-apa. Tapi kalau aplikasi ya udah sebesar Cell Center ya itu nggak bisa kayak gitu. Jadi saya ngebuat utilities mixin buat ngehandle ini biar nggak ditaruh di global. Maksudnya biar nggak langsung ngambil di global gitu, tapi ngambilnya di lokal app-nya. Jadi kita ketika masuk ke halaman, jadi sampel lagi nih. Misalkan kita di dashboard, kita ngambil bahasanya dashboard aja gitu. Tapi ketika pindah ke halaman jual barang, dia baru ngambil bahasa yang buat jual barang. Tapi ketika balik lagi ke dashboard, dia nggak perlu ngambil. Jadi kemarin tuh saya sempat nyari tahu sebenarnya si Vue i18n tuh nyimpen bahasanya gimana sih. Jadi saya harus ngebongkar dulu dia nyimpennya gimana. Terus misalkan saya mau nambahin bahasanya di push gitu, gimana caranya. Oke, ini saya jadi mindset kita itu performance first gitu. Jadi ketika di awal masuk ke halaman Cell Center, kita nge-load semua. Jadi loadnya ya yang seperlunya aja gitu. Oke, ini sampel cara manggilnya. Ini di app. Jadi ketika mount, ini saya buat utilities. Ini utilities saya manggil folder terus sama key-nya, key awalnya. Jadi ketika udah panggil, udah nemu, oh ini ada filenya, ada file bahasanya, ada bahasa. Untuk sekarang kita masih pakai ada 2 bahasa doang.
bahasa Inggris sama ID, mungkin kedepannya ada bahasa Arab, nah Right to Life. Eh, Terus ketika ini di dalam utilities ini saya nambahin si bahasa ini, bahasa buat produk upload dimasukin ke bahasa yang global. Jadi kayak di push ke global gitu, disisipin ke bahasa global. Jadi ketika pindah-pindah ya dia udah dapat di global. Jadi nggak ketika masuk lagi ke halaman yang sama, maksudnya ketika dia masuk lagi ke halaman yang udah ada bahasanya, yang udah pernah di load bahasanya, dia nggak perlu nge-fetch lagi, nggak perlu nge-get lagi datanya. Ya intinya itu. Oke. Nah, yang terakhir ini baru juga testing. Seberapa penting sih testing? Di sini ada yang ngelakuin testing nggak? Maksudnya ketika kalian ngedevelop fitur, ngebuat unit testingnya atau integration testingnya? Oh, belum ya. Jadi di kita ini testing itu sangat penting. Jadi mau nggak mau ketika buat fitur baru, kalau nggak ada testingnya, nggak bisa di merge ke master. Nah, jadi testing itu bisa bikin kalian makin pede. Intinya itu sih sebenarnya. Jadi kalau udah ada testingnya, ada tesnya, itu kita ngoding lebih pede lagi. Ketika misalkan di production gagal nih, si ini buttonnya nggak submit, terus kita lihat di buttonnya nggak submit, itu muncul error terus gitu. Terus ketika kita lihat di testingnya, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Berarti ya itu bukan masalah yang kita buat dong, pasti ada masalah. Berarti ada masalah lain. Bisa aja dari servernya ngirim respon yang salah, atau ada perubahan dari server ketika kita nembak ke server, terus ada perubahan misalkan URL ganti gitu. Itu fuck up sih. URL ganti terus bikin error di klien, terus karena nggak bilang-bilang jadi bikin error ya. Jadi jadi kita nggak akan kena blame gitu. Ini salah klien, salah frontend nih, salah apps nih, enggak. Tes kita normal, tes kita lulus, tes kita nggak ada yang salah. Berarti yang salah di tempat lain gitu. Nah, di code base Sales Center ini kita pakai unit sama integration test. Nah, kalau dari buku The Art of Readable Code, test code should be readable so that other coders are comfortable changing or adding tests. Jadi ini juga penting. Jadi kalau di kita, kalau misalkan nge-review, itu kita ngelihatnya tesnya dulu. Kalau tesnya udah nggak kebaca, minta benerin lah, biar kebaca. Jadi sebenarnya dari tes sendiri, dari integration sendiri, tes sendiri itu kita udah tahu flow yang flow yang ada tuh kayak gimana gitu. Flow yang dibuat si engineer tuh kayak gimana, tanpa harus ngejalanin si app-nya sendiri gitu. Nah, jadi untuk memenuhi yang ini, yang dikatain sama The Art of Readable Code, jadi kita ngebuat convention test. Gimana caranya? Kita ngebuat tesnya itu lebih kebaca. Nah, jadi conventionnya ini kayak gini, yang udah kita buat. Jadi kalau kita ngedevelop app yang besar, kita pakai integration. Kalau yang kecil-kecil, komponen kecil, misalkan kayak button atau card, itu kita pakai unit aja, cukup. Tapi kalau ada hubungannya sama flow, itu kita pakai integration. Terus nomor 2, jangan ngebuat abstraksi yang banyak banget. Kenapa? Saya pernah kejadian. Jadi ada engineer yang ngebuat abstraksi di tes, terus saya bingung. Saya mikir lama, ini abstraksi apaan ya? Jadi saya bukannya baca tesnya, malah mikirin ini abstraksinya apaan gitu.
terus bikin bingung gitu instruksinya gitu. Sebenarnya tes kalau line of code-nya banyak nggak masalah, nggak akan impact ke user. Jadi ya intinya jangan ngebingungin lah ngebuat tes. Sesimpel mungkin kalau bisa. Ini nomor 5. Terus satu test case itu satu journey gitu. Misalkan sampel di halaman jual barang. Jadi itu halaman jual barang tuh sebenarnya itu banyak banget komponennya. Jadi kita ngebuat tesnya itu di level app-nya, bukan level komponen-komponen kecil. Jadi kita ngebuatnya di level app. Jadi app-nya ngetesnya tuh langsung kayak kita ngebayangin UI-nya gimana, terus kita input gimana, terus sampai suksesnya, misalkan ketika submit itu kayak gimana gitu. Itu kita ngebuat case-nya kayak gitu, journey yang panjang gitu. Terus nomor 4, ketika ada tes yang sulit untuk dibaca, kalau menurut kalian, menurut engineer tersebut sulit dibaca, jangan lupa kasih komen and subscribe. Lihat, jangan kasih komen di atas lah. Jadi maksudnya ini codingan yang hack kayak gini buat apa gitu, yang hack kayak gini buat apa. Terus nomor 5, keep it simple say. Ya, jadi jangan ribet-ribet deh kalau buat tes. Ya, yang penting simple, gampang dibaca, ya terus ke cover semua test case-nya, udah selesai. Jadi kalau ada error, misalkan ada engineer lain berubah app-nya terus bikin ngebreak, udah ketahuan duluan kan dari tesnya sebelum dia masuk production. Intinya itu sih. Nah ini sampel tesnya. Ini cuma di atasnya doang sih. Jadi di atas tuh paling atas dia nge-render nge-import library-nya. Library apa aja yang dipakai sama tesnya itu. Kedua, itu komponennya sama store-nya. Terus yang ketiga, API apa yang dipakai. Terus yang keempat, mock datanya. Terus konfigurasinya yang kelima. Terus yang bawah-bawahnya ya tes biasa. Oke. Nah, terus gimana sih di Seller Center kita ini buat coverage-nya itu konsisten, nggak berkurang sama sekali, nambah terus. Nah, untungnya di Jest ada ini Jest tuh kayak tools buat ngejalanin tes. Kalau di Go apa ya? Go test ya. Oke, jadi di Jest sendiri ini dia nyediain option buat coverage threshold global, dan ini ininya thresholdnya gitu. Jadi misalkan nih kita codebase kita semuanya udah 80%. Terus ada nih engineer baru buat aplikasi baru. Dia nggak ngebuat tes sama sekali. Harus jadinya kan harusnya si tesnya itu thresholdnya berkurang. Jadi kurang dari 80%. Dan itu kita nggak bisa merge juga jadinya. Jadi mau nggak mau dia buat tes, harus nge-cover tesnya. Terus kalau udah tes ada sukses semua, baru bisa di merge. Jadi intinya harus checklist semua. Ini ada yang minta request ada yang minta diubah. Terus pipeline-nya ada yang gagal, code framework sama pipeline-nya mungkin tesnya gagal, jadinya silang semua. Jadi nggak bisa merge sama sekali, meskipun saya admin. Jadi nggak ada yang bisa nolong kalian kalau kalian nggak checklistin semua ini. Oke, kalau ini semua udah ke cover, ya sekarang kita lebih percaya diri buat ngedeploy, nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin yang nggak terlalu mikirin yang kompleks ya. Kalau udah pede langsung merge master, udah selesai. Jadi makin pede tuh kayak orang ini nih jogetnya. Ya intinya itu. Oke, itu problem yang ke-6, yang terakhir. Nah, bonus. Mau bonus gak? Kalau enggak ya skip aja. Oke, bonusnya ayat bilang ke saya.
Mas, adain sesi demo. Siapa demo apaan kalau kayak gini ya? Terus masa saya bakal buat arsitektur yang scalable dan maintainable. Mau? Sekarang? Paling kalian nggak pulang selama seminggu di sini. Ini sebenarnya kalau buat arsitektur yang scalable sama maintainable itu tergantung case kalian. Kalau case saya kayak gitu, kalau company kalian harusnya beda lagi. Bisa aja sama, tapi ya nggak tahu sih. Jadi ya saya nggak ngebuat demo bikin arsitektur yang bagus. Tapi saya bakal demo gimana cara buat integration test di ininya itu sih. Demo nih. Demo. Depan DPR yuk. Oke. Saya harus cepet-cepet dong? Enggak. Oh enggak. Oke, kedengeran nggak suara saya? Oke, saya mau ngebuat integration test di halaman ini. Jadi ini ada halaman list of movie. Jadi ketika dia refresh itu dia nge-fetch data, terus ketika dia search misalkan Doraemon, dia bakal nge-search data Doraemon. Dan ketika saya klik Doraemon ini, dia bakal buka halaman IMDb. Nah, ini saya bakal buat integration testnya. Ini code base-nya bisa dilihat di repository saya, ini Hooks Movie App. Sebenarnya di repository ini udah ada tesnya, tapi jangan buka dulu biar penasaran. Oke, ini code-nya, meskipun di kantor saya pakai Vue, tapi saya juga pakai React. Oke, ini ada contekan. Barangkali saya bego terus lupa, saya bisa langsung contekan. Jadi ini ada komponen card movie, header, search, sama shimmer. Nah ini app-nya ini kayak gini dong. Simpel sih. Oke, jadi intinya itu integration tuh ngetes jalan nggak sih flow yang kita buat gitu. Ini itu simpelnya gitu. Kalau unit kan lebih ke white box ya. Kalau integration itu lebih ke black box testingnya. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, itu end-to-end testing. Kalau end-to-end testing itu dia interact-nya langsung sama server asli. Tapi kalau integration enggak, levelnya cuma lokal doang. Ini scope-nya. Kalau integration kan dia harus nembak ke endpoint asli. Sekalian ngecek si API-nya berfungsi atau enggak. Oke. Di sini saya bakal import apa yang saya mau pakai dulu. Itu kita pakai React ya, ini testing library React. Terus import testing library just DOM extend expect. Terus kita import juga app-nya. Terus kita cobain it should be render. Oke. Terus kita coba render app. Oke, di sini ada merah-merah dan rendernya merah. Oh ya, kita belum ambil rendernya di sini. Kita ambil rendernya dulu. Render. Ini masih merah, ada yang kurang. Dia kurang import React. From React. Jadi udah nggak merah sekarang. Terus di sini ada apa aja sih?
Di sini ada banyak banget metodenya. Jadi misalnya kita kontainer tuh si kontainer ininya, kontainer webnya. Jadi misalkan kita console log kontainer, kalau bisa munculnya HTML DOM doang. Ketik. Nah, ini HTML DOM doang. HTML div element doang. Ini kalau mau ngelihat yang lebih bagus lagi, si testing library dia itu, arah testing library itu dia nyediain namanya debug. Itu debug tuh previewnya si HTML-nya. Jadi kita bisa ngelihat langsung HTML-nya kayak gimana. Oke. Ini input. Jadi kan misalkan saya mau ngetes dulu ketika awal ngefetch itu dia muncul shimmer. Harusnya kita lihat dulu shimmernya tuh apa, nama ID-nya. Kita hilangin dulu. Shimmer. Aduh. Shimmer movie loading. Data ID-nya movie loading, shimmernya kok nggak ada data ID-nya? Oh, shimmer. Class name beneran. Saya tambahin aja ya, data test ID shimmer gitu biar gampang. Terus dia kan first load itu dia harusnya munculin shimmer. Jadi saya harus ngetes dulu shimmernya muncul atau enggak sih. Dia berarti find all by test ID. Find all by test ID itu dia bakal nunggu sekitar 5 detik. Kalau udah selesai 5 detik dan ketemu, dia bakal nge-returnin gitu. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri di halaman testing library. Terus misalkan kita find all by test ID shimmer. Ini benar kan shimmer kan? Iya, test ID shimmer. Harusnya dia error. Dia nggak ini sih. Misalkan kita masukin cons x, misalkan consumer sama dengan dan expect shimmer to be in the document. Jadi kita ngecek shimmernya ada nggak sih di dokumen, shimmernya ada nggak sih di halaman. Ini kalau kita pakai just doang ini nggak ada. Ini muncul karena ada yang namanya extend expect. Jadi dia bakal nge-extend expect si just. Nah, jadi ada to be in the document. Ini harusnya error. Nah, dia error. Dia nggak nemu sama sekali HTML elemennya. Karena kita belum nambahin async sama wait. Jadi si find all by test ID itu dia returnnya promise, jadi kita harus nungguin dulu karena dia bakal nyari atau nunggu selama 5 detik dia ada atau enggak si elemennya. Kalau enggak ada dia returnnya ya tadi objek kosong, kalau ada dia nge-returnin array of HTML, dan ini harusnya masih nggak ada. Nah, dia error, masih error. Why?
Kita lihat codingannya. Nih, loading komponen. Loading komponen sebenarnya ini deh, movie loading. Loading komponen. Nah, dia bakal muncul kalau dia loading. State-nya loading, ketika dia masih state loading. Nah, state loading itu dia bakal muncul akan true ketika dia nge-fetch data. Loading. Jadi ketika dia nge-fetch data, dia loadingnya jadi true. Sebenarnya kita harus nambahin lagi di sini karena kita pakai React-nya saya ini pakai konteks. Kita nambahin dulu konteksnya. Import apa ya konteksnya, lupa ya. Sorry nih, saya nggak latihan dulu. Konteksnya di store, berarti misalkan konteks app konteks from store app konteks. Nah, app konteks ini kita tambahin di sini konteks. Ini React biasa ya kalau yang kayak gini ya, bukan dari testing library-nya ya. Ini error ya. Bentar, saya contohkan. Oh, app provider. Oh, sorry. Lupa, udah lama enggak. App provider. Jadi ini kalau ada yang ngoding React, use context itu level apa? Sebenarnya kalau kalian pernah pakai Redux tuh pakai konteksnya React. Jadi kalau kalian pakai konteks, berarti kalian sebenarnya pakai Redux juga, tapi lebih abstraksinya lebih dikit gitu dibanding Redux. Nah, ini apa nih? Dia error, dia udah munculin. Oh iya, jadi ini udah muncul si shimmernya. Karena dia array, jadi nggak bisa dites, nggak bisa dicek di sini. Karena dia array. Jadi si to be in the document tuh kayak nyisipin si komponennya ke app-nya gitu. Tapi kalau dia array, ini kan nih value-nya dia array ini, jadi dia nggak tahu masukin array list ke DOM. Tadi saya salah, harusnya pakai ID yang ini, movie loading. Pakai ganti aja movie loading, terus ganti loading. Terus ininya bukan find all by test ID lagi, tapi find by test ID, karena dia cuma satu elemen doang. Jadi kalau mau banyak elemen yang dicari pakai find all, kalau satu komponen aja bisa pakai find by. Tapi kalau misalkan kita pakai find by tapi database ID-nya itu ada banyak, itu bakal nge-return error juga. Nah, dia sukses gak ya? Error. Ini konten lain saya hilangin dulu. Bentar. Dia langsung nge-fetch datanya. Dia nggak munculin loading. Dia bilang unable to find an element by database ID loading. Terus dia langsung munculin datanya,
si list of apa namanya, list of moviesnya. Ini kayaknya dia nggak nembak HTTP request deh, harusnya nggak boleh. Bentar, saya lihat contekan ya. Kenapa dia nggak muncul? Oh, saya di sini pakai ini, query all by ID. Sorry, query all by ID. Ini berarti masih pakai white. Mati loading. Oke, tadi mungkin karena saya pakai find by test ID, dia kan nge-wait dulu ya, nge-wait sekitar 5 detik sampai 5 detik, dan ketika dia jalan ternyata ada HTTP request di tes saya, di code saya buat HTTP request, terus dia nge-return si list langsung, padahal si tadi kayak respondation gitu jatuhnya. Dan bedanya sama query all by test ID itu dia nggak nunggu sama sekali. Jadi kan kalau app yang ini nih, pertama tuh langsung munculin si loading, kalau udah dapat baru dia munculin. Jadi dia sebenarnya nggak harus nunggu, ini udah eksak pasti bakal muncul, tapi bakal hilang ketika dia selesai HTTP request. Ketika ini kan HTTP request selesai, dapat datanya, si loadingnya itu bakal di replace sama komponen buat tampilin si movie-nya. And then misalkan kita hapus debugnya, kita coba ngecek. Ini kan ada movie container nih, kita cek movie container, kalau udah selesai nge-fetch dia muncul nggak sih. Kalau dia udah selesai HTTP request ya, dia muncul atau enggak. Berarti kita coba tambahin, berarti karena dia nunggu, kita bisa pakai find by test ID di cons movie container sama dengan await find by test ID. Namanya tadi kalau nggak salah movie container, and then expect movie container to be in the document. Catat dulu, bener atau apa ya? Dia benar. Nah, kalau dilihat dari sini, kalau dia ada muncul si movie containernya, harusnya si shimmernya atau loadingnya itu harusnya hilang kan ya. Kita cek lagi di sini, beneran hilang nggak sih? Jadi kita cari lagi, karena dia udah berubah lagi DOM-nya, jadi kita harus cari ulang lagi. Jadi kita expect aja, kita cari lagi movie loading index ke 0 gitu. Dia to be in the document. Harusnya gagal. Kalau berhasil berarti ada yang salah. Apa yang salah? Bentar. Kayaknya karena belum di mock deh. Jadi ini dia masih nembak ke endpoint aslinya, endpoint si movie API-nya. Jadi kalau integration itu kita nggak boleh nembak langsung ke servernya atau server asli gitu. Jadi mau nggak mau kita harus nge-mock dulu datanya. Di sini saya udah ngebuat mocknya. Ini ada di folder mocks, responsnya ada apa aja.
Ini ada success response sama error response. Oke, berarti kita mock dulu. Karena di sini saya pakai Axios buat HTTP request ya, jadi kita mock dulu Axiosnya. Kita ganti Axiosnya pakai Axios buat tes. Mock Axios. Dan karena di sini saya pakai get, jadi kita ubah metode get Axiosnya dengan mocknya, dengan mock kita. Jadi axios.get kita ganti js.fn. Nah, jadi ketika si code kita pakai Axios, dia pakai Axios yang dites, dan ini error karena mocknya itu mock datanya belum ada, jadi dia nggak nge-fetch langsung, jadi si movie-nya nggak nemu sama sekali. Jadi kita mock aja, kita copy aja deh, panjang. Ini buat mocknya kita taruh di atas. Nah ini kita ambil sukses sama error responnya, import from mocks response error success. Nah ini udah. Terus ini dia merah karena kita belum mengimport Axios from Axios. Nah ini dia otomatis ngerubah Axios ini jadi metode yang udah kita declare di sini. Ya. Jadi ini ketika dia nge-fetch pertama kali atau nge-get pertama kali, dia sukses. Kedua kali dia gagal, ketiga kali dia gagal, keempat kali dia baru sukses. Ini mock resolve value tuh dia ngurutin. Ini ada rejected. Kalau dia rejected tuh kayak nge-throw error dari server gitu, misalkan 500 status code atau 400 status code, ini error dari. Nah ini kalau error respon tuh responnya nggak ada sama sekali. Ini kalau kita save, movie loading. Nah ini udah nge-mock. Tadi kan sebelumnya errornya si movie container yang ini nggak ada ya, karena dia nggak ngambil datanya. Sekarang dia udah ngambil datanya dan dia nggak error di sini, tapi dia justru sekarang errornya itu di line 35. Nah ekspektasi ini sebenarnya ekspektasi kita salah. Jadi kita masih nge-expect bahwa si loading itu masih ada di halaman. Sebenarnya dia udah nggak ada. Ini harusnya .not. Jadi sebenarnya harusnya nggak ada di dokumen. Ini kan kalau dia selesai respon, loadingnya nggak ada. Harusnya berarti di sini juga harusnya nggak ada di dokumen dong si movie loading. Ya kalau udah diubah, ini ada apa lagi? Wait, container. Oh iya, saya lihat tenakan dulu nak. Movie list, pemirsa. Movie list, bukan movie container. Find all. Saya cek lagi. Dia salah nungguin ternyata. Wait. Salah lagi tuh. Coba benerin dulu deh. Ngaco. List awareness movie.
.lang to equal success respon dia, berarti ini errornya dia masih nggak ketemu si ininya, apa namanya, HTML nya, si elemennya masih belum nemu. Oh, saya salah ya? Lah, belum di save kali. Nah jadi yang ini, yang line ini dia ngecek si komponen list movie. Ini kan dia nge-returnnya array kan ya. Di list movie itu, ini list movie ini dia find all by task ID, dia nge-returnnya array. Jadi kalau .lang berarti dia ngecek lengthnya, misalkan ada 10 card berarti dia panjangnya 10. Terus yang ngecek nge-assert, dia harusnya munculnya sesuai dengan panjang array of response data. Jadi success response itu misalkan si success response-nya ada 10, berarti ekspektasi kita panjang si list movie juga harus ada 10 dong. Nggak mungkin dia ada 9, berarti kalau ada 9 berarti ada yang salah dari codingan kita. Masa server ngasih respon 10, kita cuma nampilin 9, satu laginya dikorupsi. Nah. Oke. Oh, sorry. Ini salah, bukan to be in the document. Jadi kalau dia ini kesalahan saya. Sebenarnya kalau dia nggak ada elemennya, itu dia returnnya undefined, bukan elemen. Jadi ini saya salah assert, harusnya to be undefined atau to be false. Undefined itu false value. Jadi kalau dia false value berarti dia nggak ada sama sekali si loadingnya di container gitu. Nah ini kita udah nge-cover fetch di awal sampai sini. Nah, sekarang kita coba. Masih banyak. Sebenarnya saya mau nambahin ini sih. Sebenarnya kalau sebenarnya saya udah ada sampelnya, apa code-nya, ntar bisa cek aja. Ntar ya. Berarti ini udah ya? Selanjut ke slide ya. Oh masih ada? Ada dikit lagi. Oke siap. Ini gimana nih cara matiin quick time ya? Di stop yang Oh ini atas ya? Oh stop. Oke. Gimana? Oke. Nah sebenarnya kalau integration test ini, sebenarnya kita bisa ngebuat satu ini lagi, satu meetup lagi cuma ngebahas tentang integration test. Tapi saya sempetin buat ini sih integration test. Ya ini ada link-link yang bisa kalian kunjungin. Terus ini special thanks-nya buat Ayah. Mana Ayah? Gak ada. Yang udah ngerjain saya. Terus habis saya, istri saya, dan Tenor Siswono, senior saya, dan tim saya. Dan kalau ada yang mau slide-nya, ini bisa ambil di sini slide saya, ada di bit.ly slide, foto aja. Tepuk tangan buat Mas Rizky.